selamat sore. Bertemu lagi dengan aku, host yang ceria dan penuh semangat, Diva di sini. 1, 2, 3, open your ears, open your eyes. Bertemu lagi bersama aku di podcast Jubar. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang cerita alumni, inspirasi untuk mahasiswa berikutnya. Sebelum kita masuk ke tema, aku nggak bosen-bosen buat ngingetin ke kalian kalau Politeknik NSC menyediakan banyak sekali jurusan untuk masuk ke sini. Di Politeknik NSC menyediakan penerimaan mahasiswa baru jalur industri atau karyawan dengan pemotongan biaya hingga 50%. Bagi buat kalian yang sudah bekerja dan tetap mau berkuliah, kalian bisa nih cek-cek info di Politeknik NSC Surabaya. Jangan lupa dicek ya. Sekarang kita masuk ke tema telah menghadirkan quizstar yang gak kalah spesial dari episode-episode berikutnya, Mas Daniel. Halo. Selamat sore, Mas. Gimana Sore. kabarnya? Sehat. Kesibukannya apa nih, Mas? Sibuknya kerja. Oh, kerja. Kerja aja atau? Kerja sama ini sih, ikut organisasi komunitas motor sih. Oh, keren. Komunitas motor ya, Mas. Iya. Kita masuk ke tema ya, Mas. Oke. Kalau dulu nih, Mas kan alumni dari Politeknik NSC. Itu tuh kuliah sambil kerja atau fokus kuliah aja, Mas? Dulu saya kuliah sambil kerja sih. Oh, Dan kuliah sambil kerja. awal masuk sini juga sebenarnya kan belum kerja. Cuman karena di sini karena ada bursa kerja kan dulu kan. Jadi kita dibantu disalurkan kerja sampai kita dapat kerja gitu. Oh, jadi awal masuk di sini belum kerja. Belum kerja dulu sebenarnya. Setelah kuliah langsung dicarikan kerja sama NSC. Oh, di semester berapa itu, Mas, kira-kira? Awal semester langsung. Wah, langsung awal semester kerja? Iya. Wih, keren. Langsung mutusin kerja. Saya buat kuliah ini kan juga dari kerja itu sih, karena kan bayar kuliah juga, bayar sendiri juga. Dari kerja situ pindah lagi atau enggak sampai sekarang? Pindah lagi. Oh, pindah lagi. Gimana nih kira-kira perkembangan karirnya dari awal kerja sampai? Dari kuliah itu waktu setelah juga sempat pindah kerja juga. Kerja di salah satu kafe di Surabaya sini. Lebih ke sesuai dengan jurusan sih dulu itu. Sesuai bidang saya kan akuntansi prodinya waktu itu. Sudah sesuai sama jurusan kuliah, tapi ya pindah lagi sih sekarang. Oh, udah pindah. Iya, ya kerja apa aja sih gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Iya. Keputusan paling penting yang Mas ambil selama masa studi yang berkontribusi pada kesuksesan Mas nanti. Keputusan yang paling penting itu ya, kalau menurut saya sih ini sih, mau belajar aja sih. Oh, mau belajar. Mau belajar hal-hal baru gitu. Kita mencoba apapun yang kita sebelumnya nggak ngerti, jadi punya pengalaman di hal itu gitu. Apalagi akuntansi kan pusing ya, hitung-hitungan. Ada nggak sih pengalaman atau proyek tertentu selama kuliah yang berpengaruh banget buat Mas? Kalau yang berpengaruh sih lebih ke ini sih. Dulu pengalaman kan kerja sambil kuliah, jadi pengalaman manage waktu sih. Oh, manajemen waktu, iya, ngatur waktunya. Ngatur waktu kan susah. Saat teman-teman pada nongkrong jalan gitu, kita sibuk cari cuan sambil kuliah juga untuk itu yang harus dikorbanin. Ningkatin skill kan. Iya, betul. Yang harus dikorbanin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Apakah Mas Daniel memanfaatkan jaringan dari alumni untuk mendukung perkembangan profesionalisme dalam karir Mas? Untuk ini sih masih belum ya. Jadi belum memanfaatkan dari jaringan para alumni yang di sini sih kemarin itu. Tapi sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan lebih bagus juga untuk perkembangan karir sebetulnya. Jalin komunikasi gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nasihat terbaik yang pernah Mas terima dari dosen selama kuliah. Nah, yang paling nyantol banget di Mas. Paling nyantol itu apa ya? Mungkin ke ini sih ya. Kalau usaha dan kerja keras kita itu pasti nggak akan mengkhianati hasil ya. Oh kan? Iya, pasti itu. Jadi
Walaupun kita sekarang ini susah-susah Iya. kuliah sambil kerja itu Nah, nanti kedepannya kan hasilnya bakal hasilnya lebih kita puas. nikmatin Iya. gitu. Memang nggak mudah gitu. Selama karir Mas Daniel, ada nggak kejanggalan atau kegagalan dalam karir Kalau Mas? kegagalan itu pasti ada ya, Oh iya, sering dimanapun tuh pasti ngalamin ya kan. Kalau apalagi baru-baru kalau awal. baru Iya. gitu, kita yang sebelumnya nggak pernah melakukan ini, pekerjaan ini, terus dituntut sama perusahaan, Nah, misalkan, oh kamu harus bisa gitu, kan harus bisa gitu, jadi ada ya Mas harus pasti. iya. Terus gimana nih cara Mas mengatasi kegagalan itu? Ada nggak sih Mas tips and tricks buat mahasiswa baru nih? Untuk tipsnya ya, kalau gagal itu jangan membuat kita menyerah ya. Jadi Hmm. kita harus tetap berusaha satunya. Apa? Usaha bangkit lagi, mencoba lagi. Terus kita juga evaluasi. Oh iya. Kita gagal di mana sih gitu. Hmm. Mungkin kita bisa belajar dari diri sendiri atau mungkin kita belajar dari orang lain juga. Jadi mungkin mungkin untuk yang saat ini nyari kerja atau gimana kok gagal Masian ya Oh gitu. iya. Wah, aku salah di mana gitu, mungkin Nah, bisa tanya ke orang lain. Oh, ternyata kamu harus gini gitu kan. oke. Jadi kuncinya itu sih Hmm. salah satunya. Terus eh ya itu kita kalau kita belajar dari orang lain, kita harus mau menerima kritik orang Iya, tersebut kan, biar memperbaiki diri. untuk membangun diri. Pertanyaan berikutnya, pada dulu saat kuliah, Mas ada magang atau PKL gitu nggak yang membantu buat karir Mas gitu, pengalaman buat Magang kerja? PKL Ada. ada juga. Oh, Tapi dulu saya di tempat kerja saya sih, jadi enggak pindah tempat kerja oh lain jadi atau tetap gimana, gitu ya? tetap di situ. Cuman saya tetap ada pembimbing dari perusahaan memang. Oh, oke. Jadi walaupun apa yang untuk laporan saya magang itu kan yang bukan di bidang saya Hmm. kerja itu, tapi kan saya bisa dapat itu dari pembimbing saya tadi. Berarti Gitu. kayak beda Jadi bidang gitu ya, Mas? iya beda apa ya dengan job desk saya sih memang waktu itu. Oh, oke. Dulu pernah ikut organisasi gitu nggak sih, Mas? Kalau dulu nggak pernah ikut sih memang. Oh, nggak pernah ikut. Iya, karena ya masih apa kerja sama Hmm. kuliah kan. Oh iya. Jadi Jadi nggak ada bagian ikut. apa sih, Mas? Untuk sekarang, Untuk sekarang. untuk sekarang saya di perusahaan farmasi. Oh, perusahaan banget. Jadi medical representative. Oh, keren. Medical representative itu kayak kita apa merepresentasikan Hmm. apa produk kita obat Berarti obat kesehatan itu ya, iya Mas? Wih, keren loh kesehatan. Masaknya di bidang iya kesehatan. ya sebenarnya nggak ada kepikiran di Iya. sana gitu. Sebelum kuliah sempat ditawarin juga Hmm. sebenarnya masuk di sini, cuman saya lebih milih kuliah waktu itu. Oh, jadi Gitu. itu tuh dapatnya waktu itu tuh lowongan dari kuliah atau dari luar? Kalau ini dari luar, Oh, dari ya, luar. Tawan-tawarin gitu ya, Mas? ya. Terus akhirnya saya milih kuliah dulu, terus Hmm. sempat kerja di Surabaya juga. Terus akhirnya setelah setelah apa kerjanya selesai, saya Oh, ini pindah lagi kan waktu itu pindah kemana tuh, Mas? ke Malang sekarang, Oh, sekarang di Malang. di Malang. Wih, jauh banget. Langsung ke Malang. Berarti sekarang juga kerjanya di Kerja di farmasinya Malang, di Malang. di Malang. Oh, di Malang. Jadi ya kita harus belajar obat gitu. Oh iya, keren loh bisa langsung ke kesehatan gitu. Ada nggak sih Mas kayak tips gitu biar bisa masuk, biar bisa lolos kan sekarang persaingan kan juga banyak gitu kan. Apalagi yang khusus di bidang kesehatannya sendiri gitu loh. Kalau sekarang sih lebih nyarinya yang apa, yang di bidangnya sih. Jadi ya beruntungnya kemarin itu masih bisa lah kayak saya bidang yang gimana masih di Oh iya, kesehatan gitu. sekarang kan lebih kayak kalau kesehatan ya kesehatan Ya aja paling enggak gitu. sih sekolah dulunya itu ya masih 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 ada jurusan
di kesehatan lah gitu. Pertanyaan berikutnya, gimana Mas menjaga motivasi dan fokus dalam karir Mas? Menjaga motivasi itu ya kita harus tahu tujuan sih. Apa tujuan kita, tujuan hidup sih. Iya. Jadi kalau ini kadang kalau ada tantangan di perusahaan itu kok berat, kok gini, kok apa itu kadang kan rasanya kok kepingin Pengen menyerah nyerah gitu. loh. Aku tak resign iya, aja gitu. udah gak kuat mental. Iya, nah sekarang kan kayak gitu ya. Iya. Oh, kok semakin keras gini ya di dunia kerja gitu. Nah, Betul. kita harus tahu sih tujuan kita kerja itu untuk apa, untuk atau mungkin untuk orang tua kah? Iya, Kalau saya kan untuk diri saya juga, untuk orang tua juga. Jadi ya itu yang jadi motivasi untuk tetap apa ya? Oh, nggak boleh nyerah gitu. Oh iya. Nggak boleh berhenti sampai di sini karena harus ada tanggungan iya, ini. makanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa pesan atau saran yang ingin Mas Daniel sampaikan kepada mahasiswa saat ini yang bercita-cita untuk sukses nih, seperti Mas? Untuk adik-adik di NSC tetap semangat ya, tetap semangat dan tetap belajar, tetap ningkatin skill ya. Nah, tetap semangat. Contohnya kayak di sini kan juga kita ada pengembangan skill juga, entah ada magang gitu. Jadi sudah pilihan yang tepat kalau berkuliah di Politeknik NSC gitu. Soalnya selain juga kuliah, kita juga dibantu buat cari kerja. Betul, dan gitu. ngembangin skill kita. Ini Mas Daniel ya waktu semester pertama kan langsung kerja. Di bagian apa itu Mas? Waktu awal kerja sih di hotel dulu. Oh, di hotel? Malah di hotel. Iya. Di bagian resepsionis dulu. Gitu. Di resepsionisnya, bukan di bagian keuangannya ya Mas? Bukan. Jadi tapi pegang uang sih. Oh, iya sih juga resepsionis, tapi kan di bagian depan gitu ya Mas? Iya, di frontliner. Terus pindah-pindah berapa kali gitu Mas? Lumayan banyak sih, cuman enggak apa ya. Pernah di ini juga sih setelah dari hotel itu pernah di kafe tadi. Iya. Jadi accounting sama finance. Jadi nyambung pegang gitu duit. Ya. Pegang duit lagi kan. Iya. Tapi beda gitu ya kan, finance berarti bagian belakang di kafe gitu ya. Iya, tapi di sana juga dituntut bisa semua. Jadi apa ya? Waktu di situ dituntut dididik kayak kamu ini jadi owner gitu. Kamu harus bisa semua. Gitu. Oh. jadi saya besar ya tanggung jawabnya. Iya, Mas. jadi bisa di finance di back office, tapi juga kadang juga harus bisa di frontline gitu. Ya pas di kafe tuh ya bisa masak juga, bisa bikin minuman, bisa kasir. Oh, berarti ngerangkap semua gitu. Ngerangkap semua. gitu tuh apa nggak bingung Mas, apalagi kan Mas kan dulu sambil kuliah gitu kan. Ya bingung juga sebetulnya. Hebat loh manajemen waktunya. Gitu. Terus masuk ke kesehatan gitu udah dari semester apa udah dari lulusnya itu Mas? Itu sudah lulus sih. Oh, sudah lulus. Kerja di kafe juga kemarin juga sudah lulus kuliah juga. Jadi selama kuliah itu cuma di hotelnya aja ini? Iya, di hotel tadi. Waktu di kafe kan ngerangkap jadi semua ya Mas. Itu tuh susah senangnya apa sih Mas? Atau lebih banyak susahnya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Gimana nih Mas, cerita dong susah senangnya itu? Susahnya ya kan harus belajar hal yang baru kan. Oh iya. Yang tadinya nggak bisa bikin minuman ini. Apalagi beda jurusan. Iya. Gitu. Tapi itu kan sebenarnya ya perlu juga untuk tahu komposisi minuman ini, untuk budgeting kan kita untuk menentukan oh ternyata harga minuman ini segini ini sudah sesuai loh sebenarnya gitu. Jadi tahu juga sebetulnya. Bisa sambil ngitung juga. Oh gitu. Iya. Biar bisa buat pengetahuan jadi, gitu. Enggak apa ya, enggak gampang dibohongin sama teman-teman yang lain. Betul. Tuh,
oh ini memang segini Hmm. gini, tapi ternyata mereka ngasihnya lebih lah atau gimana gitu. Oh iya. Kan kayak gitu. Terus eh susahnya lagi ya ya ini sih bagi waktunya itu. Hmm. Kan memang dituntut untuk laporan di back office ini Oh iya. harus beres. Hmm. Tapi di depan ini kita juga harus Anu ke customer. customer juga, Hmm. pelayanan juga gitu. Oh iya. Terus kalau Apalagi kerja ya di dua gitu kan. dua itu kan susah gitu. Iya, betul betul banget. Dulu malah pernah saya remote gitu kerjanya. Oh, di remote gimana tuh, Mas? Kerjanya sambil saya kerjain di depan gitu, Hmm. bawa laptop gitu. Sibuk banget kayaknya Iya. dulu itu ya. Hmm. Bedanya kesusahan sama kerja dulu sama sekarang apa nih, Mas? Kalau dulu kan ndak ini kan kalau di accounting kan kita di kantor ya. Hmm. Walaupun pelayanan dulu waktu di frontliner juga ya masih di area kerja kan, Hmm. Hmm. di lingkup perusahaan. Hmm. Paling keluar itu kalau kalau ada pembayaran ya. Oh iya. Finance kan gitu kan ke Iya. keliling ke bank, bank ini, bank Hmm. ini. Nah, kalau bedanya sama sekarang itu kalau sekarang ini lebih ke luar. Jadi Maksudnya gimana tuh? harus kerja di luar gitu, di luar tempat Oh, kerja gitu, berarti lebih nggak ke tetap, area. berarti nggak tetap di suatu kantor gitu Enggak, ya? cuman awal bulan aja kalau Oh, kalau awal bulan baru bikin bikin laporan gitu, oh, kalau nggak awal bulan gitu, administrasi. keliling gitu. Lebih ke area, ke Oh, kemana ke rumah hmm, sakit, ini ke apotik, berarti capeknya di perjalanan ya, Mas juga. capek di perjalanan Iya, ya, gitu. itu tuh, Sama capek nunggu gitu kan, hmm, kerjanya kan kita kunjungan ke dokter, heeh, ke apotik, ke pengadaan, betul. itu nunggu. Kalau ada pasien gitu kan Hmm, nunggu selesai. hmm, Terus kalau di misalkan pengadaan atau apa kan hmm. nunggu antri teman-teman Oh juga iya, gitu. itu tuh jarak satu sama yang lainnya deket atau beda jauh banget? Ada yang dekat, jadi ada yang cuma berapa meter, Hmm. ada yang jauh juga sih, Oh, berarti keluar juga kota. nggak nentu gitu ya, Mas? Iya, Berarti perjalanan keluar kota itu udah sering gitu ya, Mas? hampir tiap minggu sebenarnya. Berarti pindah-pindah kota banget Iya, gitu ya, Mas, kerjanya? jadi sampai kadang itu saya ini foto di mana gitu. Oh iya, Jadi orang-orang mikirnya loh, healing, jalan-jalan jalan-jalan terus. terus gitu kerjanya ya. Padahal juga kerja Padahal itu lapangan kerja gitu. gitu. Mas kan udah kerja kan dari semester awal kuliah. Itu tuh Iya, pengalaman kerja bisa bentuk profesionalisme kita nggak sih, Mas? bisa sih. Menurut Mas, bisa ya? Iya, Itu jadi dari, dengan kita terbiasa hmm, bekerja kan kita eh, jadi punya pengalaman ya oh iya, di di manapun kita hmm, bekerja kan eh, kita sudah biasa hmm, jadinya nggak kaget gitu kan oh iya, di masing-masing perusahaan itu kadang kita mikir gitu hmm, oh di sana lebih enak gitu hmm, ya kan tapi padahal sebenarnya ya nggak seperti yang kita iya, bayangkan gitu loh ya kayak jadi sama aja cuma iya perusahaan. jadi dengan pengalaman saya dari Hmm, perusahaan ini oh ternyata sama aja gitu kan. hmm, Nah, tergantung dari pribadi kita juga kan. hmm, Akhirnya itu yang membuat saya akhirnya eh, semakin belajar gimana bisa bertahan di suatu perusahaan perusahaan, gitu. Nggak yang nggak ada cocok tawaran terus pindah gini, gitu. gini pindah gitu. Oh, ada perubahan gini pindah Hmm, gitu. Enggak. Jadi perubahan itu pasti. Jadi setiap setiap perusahaan itu pasti akan ada perubahan sih hmm, nanti ke depan itu. Entah itu perusahaan itu berubah menjadi lebih baik atau gimana gitu kan dengan perubahannya hmm, yang ada di sana gitu. hmm. Jadi ya kita harus menyesuaikan gitu. Ya kayak nggak harus ke bawah arus gitu ya, Mas, harus Iya, netapin diri gitu. jadi jangan jangan nurutin ego sih. Oh iya, betul banget itu. Jangan, Itu inti utamanya ya. iya,
Dulu kerja berapa tahun Mas di kafe atau maupun di hotel? Kalau di hotel dulu kerja 2 tahunan. 2 tahun. Terus di kafe itu 2 tahunan juga. Ya, sekarang yang di farmasi? Sekarang sudah total 5 tahunan sih. Oh, lebih lama di farmasi ya. Iya. Berarti Mas dari farmasi itu udah nggak pernah pindah-pindah lagi ya Mas? Enggak sih, di sini masih di farmasi. Juga di bagian yang sama terus ya Mas? Iya. Ya. Oh. Semoga nanti kalau ada peluang di Oh iya. ini. Mas kan dari awal udah banyak pengalaman nih ya. Pernah nggak sih nemuin adik kelas ataupun teman seangkatnya yang tanya ke Mas gitu mengenai pekerjaan atau gimana sih cara biar dapat kerja gitu? Kalau adik kelas sih belum ya. Kalau teman-teman itu ya ada. Gimana sih untuk bisa sukses di kerjanya, teman bisa dapat kerja gitu. Betul. Ada. Oh, ada. Terus tanya-tanya juga kerjaan saya gimana di sini. Kerjaan di farmasi itu kayak gimana gambarannya gitu. Kan banyak mungkin yang nggak paham juga gitu. Pernah nggak sih Mas ngambil orang gitu buat ikut Mas buat kerja? Belum sih kalau. Oh, belum pernah ya Mas. Iya. Untuk nyari kerjaan nih Mas, sejauh apa sih Mas itu nyari kerjaan selain dari Politeknik NSC sendiri? Sejauh mana ini sebenarnya banyak ya. Saya kan juga sharing ke teman-teman juga dulu itu. Gimana sih caranya biar dapat kerja, teman-teman yang sudah dapat kerja. Mereka kan ada yang ikut kayak bursa kerja, pelatihan kerja gitu juga. Saya akhirnya juga nyoba-nyoba ikut kayak grup-grup lowongan kerja juga. Terus juga dari teman-teman yang lain juga, dari tempat kerjanya mungkin ada lowongan juga dari saudara, dari manapun sih sebenarnya yang kita kenal gitu. Nyari dari aplikasi gitu pernah nggak sih Mas? Aplikasi pernah juga gitu, dan pernah ada yang sampai dipanggil juga ada. Keren. Cuman ya saya tetap ini sih, waktu itu kan waktu dipanggil saya sudah kerja. Oh iya. Jadi lamarnya sekarang waktu sudah kerja itu baru dapat panggilan. Oh, berarti lama ya kalau lewat aplikasi. Aplikasi itu ya. Jadi ya memang udah rezekinya aja sih. Oh iya. Berarti udah kerja gitu baru dipanggil ya Mas? Iya, gitu pernah juga gitu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Mas Daniel sudah sharing-sharing pengalaman buat kita. Buat kalian semua, nggak boleh patah semangat. Harus tetap kuliah sambil bekerja, karena keduanya itu penting banget buat ngejalanin hidup berikutnya. Sampai jumpa di episode Jubar berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Politeknik NSC. Dan sampai jumpa.